Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga setiap firman yang kita dengar memberikan kekuatan bagi kita untuk semakin setia kepada Allah yang hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai ayat 11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali mendengar kisah di mana Yesus masih berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan hari ini Yesus berbicara tentang kerendahan hati. Ya. Tentu di sini Yesus sesungguhnya ingin memperingatkan orang-orang yang hadir di situ, teristimewa orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Ia mengingatkan mereka bahwa orang-orang yang meninggikan dirinya dalam kehidupan ini akan dipermalukan dalam kerajaan surga yang akan datang. Ya. Sebab tempat kehormatan kita di hadapan Allah jauh lebih penting daripada kehormatan kita di bumi. Dan kehormatan semacam ini tidak dapat diperoleh dengan menonjolkan diri. Sebab hal itu hanya melalui kerendahan hati dan sikap untuk menghambahkan diri dan melalui tindakan mencari hormat yang datang dari Allah yang besar. Tentu Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang sering menyombongkan diri mereka bahwa mereka seolah-olah jauh lebih hebat, lebih pintar dalam menjalankan hukum-hukum Taurat. Mereka menganggap bahwa mereka telah sempurna, lalu orang lain diremehkan, orang lain tidak diperhitungkan, orang lain tidak dipeduli. Bahkan mereka mencari alasan untuk memberikan hukuman atau sanksi bagi orang yang tidak menjalankan. Dan seperti itulah Yesus pun mendapat hal yang sama, perlakuan yang buruk dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di sini Yesus menekankan sikap kerendahan hati dalam seluruh hidup orang-orang beriman. Sikap kerendahan hati untuk melayani, sikap kerendahan hati untuk menghormati orang lain, sikap kerendahan hati untuk menjalankan kebajikan-kebajikan ilahi, kebajikan-kebajikan surgawi di dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah menyelesaikan semua hal-hal baik di dalam hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan malah kita menggembar-gemborkan supaya orang tahu. Kita mulai mencari-cari cara supaya kita itu dihormati, kita itu mendapatkan pujian. Tidak.
segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk pujian bagi diri kita sendiri, tetapi hanya satu, untuk kemuliaan Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia itu harus untuk kebaikan bersama. Perkataan kita, perbuatan kita, ajaran-ajaran kita itu harus untuk kebaikan bersama. Ya. Jangan sampai kita yang seharusnya yang menjadi figur, menjadi tokoh, mengajarkan hal yang salah kepada umat. Ya. Akhirnya apa? Umat itu menjadi bingung. Umat itu seolah-olah merasa bahwa dia telah didiskriminasikan. Padahal dia tidak bisa mampu menjalankan atau menyampaikan kabar baik kepada umat. Oleh karena itu, tokoh-tokoh di dalam kehidupan masyarakat jadilah panutan teristimewa dalam menyampaikan suatu pewartaan yang memberikan rasa nyaman bagi umat dan memberikan kebenaran bagi umat sesuai dengan ajaran yang berlaku teristimewa di dalam gereja. Ajarkanlah segala sesuatu sesuai dengan ajaran gereja. Itulah ketaatan. Jangan kita membuat ajaran kita sendiri seolah-olah kita benar padahal salah. Ya. Jangan membuat banyak alasan, ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kerendahan hati seorang pemimpin bisa ditunjukkan bukan hanya melalui perkataannya, tetapi melalui seluruh karya hidupnya, melalui penampakan cara hidupnya. Oleh karena itu, marilah dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen ini kita belajar pada kerendahan hati Allah yang mau datang dalam hidup manusia dan tinggal di tengah manusia untuk merasakan kemiskinan manusia, untuk merasakan penderitaan manusia, dan ia sungguh hidup di tengah-tengah manusia. Semoga keteladanan hidup Allah sendiri yang dinyatakan oleh Yesus, kita juga bisa lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar menjadi panutan bagi kehidupan banyak orang sebagai pengikut Kristus yang setia dan taat serta kudus di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.